Ini 5 hal yang kuharap aku tahu sebelum kuliah sambil kerja. Ini bukan karena aku menyesal udah kuliah sambil kerja, tapi lebih ke renungan dan reminder aja. Barangkali di sini ada yang masih ragu mau kuliah sambil kerja, atau mungkin buat mewakili perasaan teman-teman yang saat ini jadi mahasiswa yang punya kerja sambilan. Oke, langsung aja ke poin yang pertama, yaitu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Saat kita memutuskan untuk kuliah sambil kerja, artinya kita udah siap buat dapetin dua tanggung jawab. Yang pertama, sebagai mahasiswa. Yang kedua, sebagai pekerja. Dan waktu bakal tetap tiap hari 24 jam. Tapi beban hidup ada pertambahan. Dari yang awalnya satu, jadi 1,5, jadi 2, 3, atau bahkan lebih. Tergantung gimana kalian membagi porsi antara kuliah sama pekerjaan. Apakah 50-50 atau kuliah 70%, kerja 30%, bebas. Gimana kalian mau memposisikan diri di perkuliahan dan pekerjaan. Yang jelas, keputusan memilih kuliah sambil kerja pasti diiringi dengan bertambahnya tanggung jawab. Oke, yang kedua, dunia kuliah dan dunia kerja itu berbeda. Meski kalian mengambil pekerjaan yang linear dengan jurusan kuliah, tetap aja pasti atmosfer dan cara mainnya berbeda. Bukan cuma soal lebih serius, tapi di dunia pekerjaan kita bakal lebih belajar by doing atau dari praktek daripada dari teori. Dan nggak semua tempat kerja ngasih kita arahan yang cukup. Biasanya kita seolah kayak belajar sendiri. Kadang malah kayak tiba-tiba paham sendiri. Biasanya ini terjadi kalau kita itu peka terhadap sekitar dan memperhatikan gimana orang lain bekerja. Lama-lama jadi bisa tahu gimana cara kerjanya tanpa diajarin. Beda kan sama dunia kuliah yang biasanya baru kita pahami kalau kita belajar atau lihat tutorial. Oke, lanjut yang ketiga. Ini lebih ke reminder sih. Yaitu jangan serakah, semua ada porsinya. Kita semua pasti pernah pengen dapat semuanya sekaligus. IPK tinggi, karir cemerlang, relationship yang berhasil. Tapi kenyataannya, kita nggak akan pernah bisa bikin semuanya itu 100%. Karena hasil yang kita dapatkan itu tergantung pada apa yang kita fokuskan. Jadi kalau fokus di perkuliahan 80%, kalian mungkin bisa dapat IPK bagus. Tapi karir biasa aja atau gaji kecil, tapi hubungan romantisnya gagal. Atau bisa juga fokus kerja sambil kuliah tapi waktu dengan keluarga jadi lebih sedikit. Dan buat ini kita cukup ingat ini sih. Judul buku dari Brené Brown, tak apa-apa tak sempurna, hilangkan pikiran kita harus jadi seperti apa, jadilah diri sendiri. Oke. Next, yang keempat, awas ketagihan, cari uang. Siapa yang gak bahagia punya penghasilan sendiri? Apalagi jadi bisa beli ini itu yang kita mau. Habis capek seharian, bisa self-reward, bisa makan enak, bisa ke tempat-tempat yang lebih jauh. Nah, dari kenikmatan dapetin penghasilan, awas jadi ketagihan. Kalau gak kerja jadi nyari kerjaan, atau parahnya udah punya kerja masih nyari sampingan-sampingan. Ini bisa bahaya, bikin kuliah bisa terbengkalai. Jangan ya deh. Latih rasa cukup dengan apa yang kamu miliki sekarang. Lanjut, yang kelima. Punya pendapatan gak menjamin kalian punya tabungan. Ini bukan aku nakutin, tapi realistis aja. Karena awalnya aku kerja sambil kuliah juga karena pengen bisa punya tabungan. Tapi karena gak terlatih sejak kecil dan belum punya perencanaan keuangan yang baik, jadi aku masih belajar soal ini. Apalagi semakin dewasa, semakin aku sadar kalau banyak kebutuhan yang perlu dipenuhi. Dan pendapatan dari kerja belum mencukupi kebutuhan itu. Jadi benar kalau punya pendapatan gak menjamin kita semua bisa punya tabungan. Oke, buat kalian yang masih nonton sampai di sini, aku punya tambahan. Terutama buat teman-teman yang kuliah sambil kerja di tahun keempat kuliah alias semester akhir. Yaitu jangan lupa ngerjain tugas akhir atau skripsi. Meski kerja lebih enak dari
karena dapat gaji, pikirkan lagi perjalanan selama 4 tahun terakhir di perkuliahan. Pasti udah banyak ups and down yang dilalui. Bayangkan dirimu yang dulu udah berusaha dan coba bikin dia bangga dengan menyelesaikan skripsi ini. Ingat kata dosen, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Ini juga reminder buat aku. Semoga ada hal baik yang bisa dipetik dari video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.